Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devita Erdiana akan mempresentasikan yaitu konsep investasi jangka panjang dalam akuntansi pajak. Di mana definisi konsep investasi jangka panjang dalam akuntansi pajak yaitu investasi jangka panjang dimaksudkan untuk meningkatkan penghasilan dengan menanamkan modal di perusahaan lain. Penguasaan saham perusahaan lain dapat dimasukkan pula untuk menguasai pasokan PB atau distribusi. Selanjutnya, investasi jangka panjang dapat berupa yang pertama ada penyertaan dalam bentuk saham, obligasi, dan lain-lain. Yang kedua ada dana untuk melunasi utang jangka panjang atau dana khusus. Yang ketiga adalah aset lain-lain seperti pembelian tanah dengan rencana penggunaan di masa depan. Selanjutnya, nilai perolehan investasi jangka panjang meliputi harga pembelian, biaya broker, pajak, biaya lain-lain. Penghasilan dari investasi umumnya dilaporkan di laporan RL secara terpisah. Dari kegiatan utama perusahaan, penghasilan dari investasi berupa bunga obligasi dan dividen saham adalah objek PPh, dipungut dengan tarif 15% PB. Selanjutnya ada jenis investasi jangka panjang dan contohnya. Saya hanya akan menjelaskan dua saja, yaitu saham dan obligasi. Pertama yaitu saham. Saham adalah sebuah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Kata saham sendiri diambil dari bahasa Arab dalam literatur fikih. Saham diambil dari istilah musahamah yang berasal dari kata saham, bentuk jamaknya ashum atau suhmah, yang artinya bagian kepemilikan. Artinya pemilik saham adalah pemilik perusahaan. Jurnal akuntansi pajak atas transaksi investasi dalam saham menggunakan cost method dan equity method. Yang pertama ada metode cost method, yaitu pada saat pembelian saham, investasi dalam saham pada kas. Selanjutnya ada pengumuman laba, yaitu tidak di jurnal. Selanjutnya ada pembagian dividen, yaitu kas di debit, PPh 23 dibayar di muka di debit, dan kreditnya adalah pendapatan dividen. Selanjutnya metode equity method yang kepemilikan saham kurang lebih 25%, yaitu pembelian saham dengan jurnal investasi dalam saham pada kas. Untuk pengumuman laba yaitu investasi dalam saham pada pendapatan investasi. Selanjutnya ada pembagian dividen, yaitu kas di debit, PPh 23 dibayar di muka di debit, serta pendapatan dividen yang dikredit. Selanjutnya ada equity method kepemilikan saham lebih sama dengan 25%. Yaitu pada saat pembelian saham, investasi dalam saham pada kas. Untuk pengumuman laba, jurnalnya investasi dalam saham pada pendapatan investasi. Untuk pembagian dividen, yaitu dengan jurnal kas pada pendapatan dividen. Untuk tujuan perpajakan, tidak terdapat ketentuan menyebutkan metode pembukuan investasi jangka saham. Investasi saham menurut pasal 10 ayat 5 Undang-Undang PPh sama dengan halnya persediaan dibukukan berdasarkan harga perolehan tanpa memperhatikan presentasi kepemilikan. Keuntungan pengalihan saham merupakan objek PPh, yaitu kelebihan harga jual di atas perolehannya. Apabila penjualan saham dilakukan tidak melalui pasar modal, maka keuntungan dari penjualan tersebut harus diakui sebagai penghasilan dari penjualan dikenakan PPh. Yang pertama untuk saham pendiri tarif 0,5% PB bersifat final. Yang kedua untuk bukan saham pendiri tarif 1% bersifat final, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk perolehan penghasilan tersebut tidak dapat mengurangi pendapatan dividen. Jika penjualan tidak melalui pasar modal, maka keuntungan dari penjualan tersebut harus diakui sebagai penghasilan di luar usaha yang harus digabungkan dengan penghasilan lain untuk dilaporkan di SPT PPh Badan, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk perolehan penghasilan tersebut dapat mengurangi pendapatan dividen. Contohnya, wajib pajak Elis adalah pemegang saham PTB
pada tahun 2004 memiliki saham 5.000 lembar dengan harga perolehan 3.000 per lembar saham. Pada tahun 2007, PTB membagikan saham bonus yang berasal dari konversi agio saham dengan perbandingan 1:1, yaitu setiap satu lembar saham memperoleh satu saham bonus. Pada bulan Agustus 2009, wajib pajak Elis menjual 1.000 lembar saham dengan harga 5.000 per lembar saham. Penghasilannya harus dimasukkan ke dalam SPT tahunan wajib pajak orang pribadi, yaitu pertama harga perolehan setiap lembar saham, yaitu 5.000 lembar yang diperoleh tahun 2004 dikali 3.000 sama dengan 15 juta. Yang B yaitu 5.000 lembar yang diperoleh tahun 2007 yaitu tidak ada, maka yang didapat adalah tidak ada. Yang kedua, jumlah lembar saham 10.000 sama dengan 15 juta. Yang ketiga, harga perolehan rata-rata per lembar saham adalah 1.500. Harga penjualan sama dengan 1.000 dikali 5.000 sama dengan 5 juta. Harga perolehan 1.000 lembar saham sama dengan 1.000 dikali 1.500 sama dengan 1.500.000. Keuntungannya yaitu 5 juta dikurang 1.500.000 sama dengan 3.500.000. Untuk mempertahankan proporsi kepemilikan saham, pada umumnya jika perusahaan akan menerbitkan saham baru kepada persero lama, diberikan hak membeli terlebih dahulu pre-emptive right, kelaziman dalam akuntansi komersial untuk mengalokasikan harga perolehan saham kepada right tersebut. Penjualan rights di atas harga alokasi tersebut merupakan keuntungan. Sementara itu, jika hak tersebut dimanfaatkan untuk membeli saham baru dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar, harga perolehan right ditambahkan pada pembelian dan diakui sebagai harga perolehan saham baru. Apabila right tidak dimanfaatkan, alokasi biaya umumnya dianggap sebagai kerugian. Dalam keuntungan perpajakan, alokasi tersebut tidak dilakukan, sehingga hasil penjualan right berupa penghasilan kena pajak seluruhnya. Yang kedua ada obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka panjang dengan tingkat bunga tertentu. Nilai obligasi sebagai investasi dicatat sesuai dengan harga perolehannya. Pembayaran bunga harus dinyatakan terpisah dari harga perolehannya. Perbedaan antara harga perolehan dengan nilai nominal obligasi atau surat berharga semacam itu harus ditangguhkan dan diamortisasikan selama jangka waktu yang ada. Penjelasan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh menganggap bagian keuntungan atas pembagian keuntungan dalam hal penghasilan bunga memiliki karakter seperti dividen. Contoh, pada tanggal 1 Juli 2003, Budi membeli 10 lembar obligasi PTA dengan nilai nominal 10.000 dan dengan kurs sebesar 110%. Bunga obligasi 12% per tahun dibayar tiap 1 April dan 1 Oktober. Komisi paling 8.000 obligasi akan dilunasi pada tanggal 31 Desember 2007, yaitu 4,5 tahun kemudian. Pencatatan investasi obligasi oleh Budi yaitu 1 Juli, investasi obligasi sebesar 100.000, premium 10.000, penghasilan bunga 3.000, utang PPh pasal 23 1.500 serta kas 111.500. Budi harus melakukan pemotongan PPh 23 atas premium diskonto yang merupakan penghasilan bagi yang menerbitkan obligasi, yaitu 15% dikali 10.000 sama dengan 1.500. Tanggal 10 bulan berikutnya, Budi harus menyetorkan pajak tersebut ke kas negara, yaitu utang PPh 23 sebesar 1.500 pada kas 1.500. Sesuai PPh pasal 21, Budi harus memotong pembayaran komisi sebesar 5% dikali PB sama dengan 15%, yaitu 8.000 sama dengan 400. Pada tanggal 1 Juli, biaya komisi 8.000, utang PPh 2 pada utang PPh 21 yaitu 400, kas 7.600. Pada tanggal 10 bulan berikutnya, Budi harus menyetorkan pajak tersebut ke kas negara, yaitu 10 Agustus utang PPh 21 400 serta kasnya 400.
Pendapatan bunga yang diterima Budi dipotong PPh 23 oleh PTA 15% dikali 6.000 sama dengan 900, yaitu kas sebesar 5.100, PPh 23 dibayar di muka 900 pada penghasilan bunga 6.000. Premium obligasi diamortisasikan sebesar 1.111 untuk 6 bulan selama tahun 2003 dimasukkan dalam pos pengurang penghasilan bunga. Pada 31 Desember piutang bunga 3.000 pada penghasilan bunga 3.000. Penghasilan bunga pada premium obligasi dengan nominal 1.111. Penghasilan bunga obligasi bukan penghasilan PPh final, sehingga pada akhir tahun akan dilakukan penggabungan dengan penghasilan lain dan dilakukan penghitungan kembali dalam SPT tahun Budi, yaitu 31 Desember penghasilan bunga 4.889 pada rugi laba 4.889 rupiah. Sekian hasil presentasi saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.